Perkenalkan, nama saya Bonifasius Yamlean, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor peserta 60401358188001 dengan nomor induk mahasiswa 25869050337. Prodi Pendidikan Agama Katolik di LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Hari ini Senin 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja melalui praktek mengajar di SMP Negeri 1 Sausapor, Kabupaten Tambrau, kelas 7 dengan materi kemampuanku terbatas. Demikian video pembelajarannya. Selamat pagi. Sebelumnya siap bro. Salam kepada Bapak Guru. Ya, selamat pagi. Mari sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Ya, Enji, mari. Pak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat materi yang disampaikan oleh guru kami dan menjadi buah pengetahuan untuk kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ya, bagus ya. Jadi sebelum kita belajar harus sarapan sehingga kita bisa menerima pelajaran dengan baik. Ya, Pak Guru akan mengabsen daftar kehadiran kalian ya. Semua hadir? Hadir. Ya. Adolf? Arkian? Hadir Pak. Alexandra? Hadir Pak. Diara? Hadir Pak. Marce? Hadir Pak. Oke, baik. Semua hadir. Terima kasih. Mari sebelum kita memulai pelajaran kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita. Jadi Pak Guru harap kalian berdiri dengan tujuan agar kita meningkatkan sikap nasionalisme kita. Nanda Pancasila, anulah pendukungmu, patriot proklamsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, sebelum Pak Guru memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru mau bertanya dulu, siapakah yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Saya. Ya, silakan. Aku memiliki kemampuan. Ya, aku memiliki kemampuan. Mari kita tepuk tangan dulu. Ya, sekarang Pak Guru mau tanya lagi. Bagaimana cara untuk kita meningkatkan kemampuan kita? Dengan belajar dan berlatih dengan tekun. Mari kita aplaus. Ya, jadi ingat ya, bahwa cara untuk meningkatkan kemampuan kita yaitu dengan cara belajar dan juga berlatih dengan tekun, agar kemampuan yang kita miliki dapat bertumbuh dan berkembang. Hari ini kita akan belajar tentang kemampuanku terbatas. Jadi minggu lalu kita belajar tentang aku memiliki kemampuan, ya kan? Setiap manusia punya kemampuan, tetapi juga memiliki keterbatasan diri. Banyak keterbatasan yang terjadi dalam diri manusia. Yang pertama kalau kita bisa lihat nanti adalah keterbatasan fisik. Jadi setiap manusia pasti memiliki keterbatasan, dan kita bisa jumpai dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang-orang yang memiliki keterbatasan di diri. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, Pak Guru akan menampilkan gambar
Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa gambar ini? Gambar ini apa? Ya, silakan. Siswa yang memiliki keterbatasan fisik. Iya, benar. Sekarang kita applause dulu. Jadi fisik bisa lihat bagaimana dia tidak memiliki kaki yang sempurna. Terus gambar yang kedua juga dia tidak memiliki apa? Tangan. Sehingga dia menulis menggunakan apa? Kaki. Betul sekali. Ya. Dari apa yang kalian sudah lihat gambar tadi, apa yang kamu rasakan saat melihat gambar tersebut? Siapa yang bisa? Ya, Tiara. Sedih dan juga terharu walaupun dia memiliki keterbatasan fisik, tetapi masih giat untuk belajar dan pergi ke sekolah. Oke, bagus. Kita tepuk tangan untuk Tiara. Ya benar ya, kalau kita lihat tadi kita pasti ada rasa sedih, tetapi juga terharu. Karena apa? Dia punya semangat untuk sekolah. Yang kedua, apakah orang dengan keterbatasan fisik seperti gambar tadi bisa sukses? Ya, orang dengan keterbatasan fisik bisa sukses karena kesuksesan datang dari kemampuan berpikir, kerja keras, dan ketekunan, bukan dari tubuh yang sempurna. Iya, mari kita tepuk tangan untuk Marci. Bagus ya. Bahwa setiap orang maupun dia memiliki keterbatasan fisik, tetapi dia juga bisa sukses dengan cara apa tadi? Kerja keras, belajar yang tekun, sehingga dia bisa sukses. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu kemampuanku terbatas. Di mana dengan tujuannya apa? Dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara menyikapi serta cara mengatasinya secara bertanggung jawab sebagaimana diteladankan oleh orang lain dan dengan dilandasi pesan kitab suci sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari bersama dalam materi ini. Sekarang kita akan mengamati sebuah video yang berjudul Siswa Penyandang Disabilitas yang Giat Sekolah. Mari kita melihat video tersebut. Yang penuh berkah. Bagi Irsyad setiap hari adalah anugerah. Meski baginya hidup tidaklah mudah. Bocah asal desa Lombona, Majene, Sulawesi Barat ini baru 12 tahun usianya. Tapi pahit dunia menempa lebih dewasa. Sejak balita kedua kaki tak mampu menapak sempurna. Orang tua yang miskin papa tak berdaya. Tak punya biaya hingga penyakit polio yang diderita merenggut fungsi inderanya. Kini inilah yang harus dilakukannya. Merangkak menuju sekolah, satu-satunya tempat menggantungkan asa. Siapa sangka di balik tubuh mungilnya terpendam cita-cita mulia. Meskipun dia dalam keadaan seperti itu, tapi dia rajin datang ke sekolah, dia bisa bergaul dan bermain. Tak menyerah meski raga lemah, Irsyad membuktikan keterbatasan fisik tak sepatutnya jadi batu sandungan. Selama tekad membaca, tak ada yang tak mungkin dilakukannya. Ya, itulah video yang telah kita nonton bersama. Sekarang siapa yang bisa menceritakan kembali video tersebut? Kira-kira video itu berbicara tentang apa? Video itu menceritakan seorang anak yang memiliki kekurangan namun dia rajin untuk pergi ke sekolah. Oke, bagus. Mari kita tepuk tangan dulu. Jadi memang video tersebut menceritakan tentang seorang anak yang memiliki disabilitas, kekurangan fisik, namun dia giat untuk pergi sekolah. Oke, baik. Setelah kita menonton video tersebut, sekarang kita jawab pertanyaan bersama-sama. Apa perasaanmu melihat video tersebut? Ya, coba. Arkian. Terharu karena semangat yang kuat dari anak tersebut untuk belajar walaupun
Iya, oke, mari kita aplaus untuk Artian dulu. Bagus ya. Yang kedua, bagaimana sikap yang baik jika kamu mengalami keterbatasan fisik? Ya, ada Love. Pertama, tetap bersyukur dan mencoba untuk tetap berpikir positif dan tidak menyerah. Iya, oke, baik. Terima kasih untuk mari kita close untuk Love. Ya, yang ketiga, apa yang dapat kamu lakukan terhadap temanmu yang mengalami keterbatasan fisik? Ya, Marce. Saya akan berusaha untuk selalu memberikan dukungan, baik itu dukungan emosional, fisik, atau sosial. Ya, mari kita tepuk tangan untuk Marce. Ya, betul ya. Jadi, seperti begitu. Jadi, kalau kita lihat, setelah kita menyimak video tersebut, ada rasa haru dan juga kagum kepada anak tersebut. Mengapa? Karena dia memiliki semangat yang tinggi untuk tetap sekolah, mengejar cita-citanya. Ketika kita mengalami keterbatasan diri, sikap yang baik yang perlu kita lakukan apa saja? Yang pertama, satu, yaitu menerima dengan ikhlas dan tidak menyalahkan diri sendiri dan juga orang lain. Keterbatasan penunjang. Misalnya apa? Kemampuan ekonomi orang tua yang kurang, tidak memiliki peralatan dan sebagainya. Apa yang dipandang seseorang. Terus ada lagi, apa manfaat mengetahui keterbatasan atau kekurangan yang kita miliki. Yang pertama, membuat kita memiliki sikap positif terhadap diri, sadar bahwa diri kita bukan makhluk yang sempurna. Yang kedua, membuat diri kita makin mengetahui cara menempatkan diri dalam pergaulan dan tidak bereaksi negatif terhadap orang lain. Sekarang sikap positif yang perlu kita kembangkan dalam menghadapi keterbatasan. Yang pertama, yaitu menerima dan menyadari tanpa harus menutup-tutupi. Dan yang kedua, yaitu menjadikan kelemahan sebagai kekuatan. Contohnya, kalau merasa orang kurang mampu secara akademi atau secara ekonomi, maka kita berusaha belajar sebaik mungkin sehingga bisa mendapatkan beasiswa untuk meringankan beban orang tua. Sekarang kita akan mendengarkan bacaan dari kitab suci, yaitu kitab apa? Dari kitab apa? Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 8. Dan juga dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Yang punya Alkitab boleh buka. Pembacaan dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 8. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, sebab aku ini masih muda. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku sama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa." Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Kitab Yeremia pasal 1 ayat 48 menjelaskan bahwa Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi sejak masih muda. Jadi Tuhan memanggil dia untuk menjadi nabi ketika masih muda. Namun Yeremia merasa dirinya tidak mampu karena ia masih terlalu muda dan belum pandai berbicara. Tuhan menjawab bahwa usia dan kelemahan bukan alasan untuk menolak panggilannya. Tuhan meyakinkan Yeremia bahwa ia akan menyertainya dan memberikan kekuatan. Ini bermakna bahwa Tuhan memilih dan memanggil siapa saja yang dikehendakinya. Bukan berdasarkan kehebatan manusia, tetapi karena rencananya. Ini menunjukkan
bahwa dengan Tuhan kita dimampukan melampaui keterbatasan kita. Ya, sedangkan dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32, Lewi adalah simbol orang yang dianggap rendah dan berdosa oleh masyarakat pada saat itu. Karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai atau penagih pajak. Artinya bahwa Tuhan datang bagi yang lemah, terbatas dan berdosa, agar mereka diselamatkan. Tokoh-tokoh kitab suci seperti tadi Nabi Yeremia, Lewi, bahkan murid-murid Yesus memberikan pesan bahwa kita perlu mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah dengan jujur dan juga rendah hati. Kita juga perlu belajar percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan selama kita mengandalkan Dia, sekalipun kita memiliki keterbatasan sendiri. Ya, sekarang Pak Guru akan membagi dalam kelompok sebelum kita masuk ke dalam studi kasus. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, nanti Pak Guru akan membagikan LKPD. Namun sebelum itu mari kita baca dulu studi kasusnya ya. Kevin, judulnya Kevin dan kursi roda. Jadi judulnya Kevin dan kursi roda. Kevin adalah siswa kelas 7 yang memiliki keterbatasan fisik dan menggunakan kursi roda untuk mobilitas sehari-harinya. Meskipun demikian, Kevin dikenal sebagai siswa yang aktif dan penuh semangat dalam berbagai kegiatan sekolah. Seperti pelajaran, organisasi, serta kegiatan seni. Namun, dalam lingkungan sosial di sekolah, Kevin menghadapi tantangan. Beberapa teman sekelas kurang memahami kondisi Kevin, sehingga terkadang mereka jauh atau tidak mengajaknya ikut serta dalam beberapa kegiatan. Situasi ini membuat Kevin merasa tersisih dan sedih, terutama saat tidak bisa mengikuti aktivitas fisik bersama-sama dengan teman-temannya. Seperti olahraga atau bermain di luar kelas. Perasaan tersebut membuat Kevin mulai kehilangan rasa percaya diri dan semangat belajar. Pak Guru akan membagikan tugas kelompok untuk studi kasus. Ya. Kelompok 1. Ya. Kelompok 3. Ya. Kalian sudah pegang semua LKPD? LKPD untuk studi kasus sudah? Ya. Kalau sudah, di situ ada tadi kan kita sudah baca sama-sama, kalian juga sudah lihat studi kasus. Kemudian kalian akan disuruh untuk membahas bersama dengan kelompok soal diskusi di situ. Ada berapa? Ada 5. Kita bisa lihat ya. Ada 5. Yang pertama, apa penyebab utama Kevin merasa berbeda dari teman-temannya? Membaca kisah Kevin dan kursi rodanya, apa yang ingin kamu ubah dalam cara kamu memperlakukan teman yang memiliki keterbatasan fisik atau keterbatasan diri? Dan yang terakhir, yang nomor 5, apa pesan yang bisa kamu temukan dalam firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 8 dan juga dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32 yang bisa menguatkan Kevin. Ya, sekarang kalian kerjakan secara kelompok. Oke, semua sudah? Sudah. Ya. Kalau begitu mari kita akan mempresentasikan mulai dari kelompok 1. Oke. Kelompok 1 silakan maju. Selamat pagi. Baik teman-teman dan Bapak Guru, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa penyebab utama Kevin merasa berbeda dari teman-temannya?
Kevin merasa berbeda karena kondisi fisiknya yang membuatnya menggunakan. Ya, demikianlah persentase dari kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Tidak. Oke, tidak. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Selamat pagi baik teman-teman dan Bapak Guru. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasi hasil diskusi kami. Pandang rendah telah diberikan oleh masyarakat. Kevin adalah bagian dari orang-orang yang dikasihi dan diundang Yesus untuk mengalami kemuliaan dan kasih sejati. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ya, mari kalau begitu kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Sekarang kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Selamat pagi, baik teman-teman dan Pak Guru. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa penyebab utama Kevin merasa berbeda untuk hidupnya meskipun Kevin memiliki keterbatasan fisik? Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Tidak ada. Mari kalau begitu kita aplaus kepada kelompok 3. Ya, silakan dulu. Ya, mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, apa penyebab utama Kevin merasa berbeda dari teman-temannya? Seperti jawaban kalian sudah benar ya. Penyebab utama Kevin merasa berbeda karena keterbatasan fisik yang dia alami. Dan yang terakhir, apa pesan yang bisa kita ambil dari firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 8 dan juga Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32 yang bisa menguatkan Kevin, yaitu Tuhan mempunyai rencana yang besar bagi Kevin ya. Dan dia akan menyertainya dalam setiap langkah hidupnya. Apapun kondisinya, Kevin tetap berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan ingin Kevin tetap percaya dan semangat karena Tuhan hadir untuk orang seperti dia. Ya, setelah tadi kita bahas bersama, sekarang Pak Guru akan membagikan kalian asesmen sumatif untuk kalian dan kalian kerjakan untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami materi yang telah diberikan. Ya, di situ ada 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan kalian kerjakan, kemudian itu kalian kumpul ke depan. Jangan lupa tulis nama kelas, sudah semua? Sudah. Ya. Kalau sudah, silakan kumpul. Mari. Ya. Sekarang Pak Guru mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari sekarang? Ya, silakan. Setiap manusia diciptakan Allah dengan keunikan dan martabat yang sama. Meskipun memiliki kemampuan dan kondisi fisik yang berbeda-beda, semua manusia berharga di mata Tuhan. Ya, benar. Mari kita aplaus untuk Angela.
Jadi betul-betul ya bahwa semua manusia mempunyai keunikan, mempunyai kemampuan dan juga keterbatasan. Maka setiap manusia harus saling mengasihi satu sama lain. Jadi kesimpulannya, setiap manusia memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Termasuk Tuhan menciptakan setiap orang secara unik dan mencintai mereka apa adanya. Sebagai murid Kristus, kita diajak untuk apa? Yang pertama, menerima diri dengan segala keterbatasan dan terus berusaha berkembang. Yang kedua, menghargai dan menerima orang lain yang memiliki keterbatasan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan atau mengejek, tetapi justru menunjukkan kasih, empati, dan juga solidaritas. Dan yang keempat, meneladani Yesus yang selalu peduli pada mereka yang lemah, tersisih, dan juga menderita. Oke, setelah kita menyimpulkan materi tadi, melihat kesimpulan, sekarang kita ice breaking dulu. Mari semua berdiri. Kita tepuk semangat. 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 Duduk. Silakan duduk. Ya, sekarang Pak Guru mau bertanya dulu untuk menjadi bahan refleksi materi kita pada pagi hari ini. Dari apa yang kita sudah pelajari bersama, pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan dari materi ini? Siapa yang bisa? Ya, Diara, silakan. Setiap orang memiliki keterbatasan baik fisik, mental maupun kemampuan lainnya, tetapi itu tidak mengurangi nilai atau menambahkan sebagai ciptaan Allah. Ya, mari kita tepuk tangan untuk Diara. Kemudian bagian mana yang menurut kalian susah untuk dipahami dari materi ini? Tidak ada. Tidak ada? Oke, baik. Pak Guru akan memberikan kalian PR. PR-nya apa? Yaitu susunlah doa tertulis yang mengungkapkan permohonan kepada Tuhan agar saya mampu mengatasi keterbatasan diri yang saya miliki. Jadi kalian susun sebuah doa. Nanti Pak Guru akan membagikan LKPD untuk tugas atau pekerjaan rumah tersebut. Pak Guru bagi ya, satu-satu. Kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Ya, minggu depan kita akan mempelajari materi yaitu peran keluarga bagi perkembanganku. Jadi Pak Guru harap kalian nanti cari informasi sebanyak-banyak mungkin. Bisa di internet, bisa di perpustakaan, atau mungkin bertanya kepada orang tua atau siapa saja terkait materi minggu depan yang kita pelajari, yaitu peran keluarga bagi perkembanganku. Bisa semua? Bisa. Oke. Sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Salah satu dari kalian bisa pimpin kita dalam doa? Oh ya, silakan. Mari kita berdoa. Semua berdiri. Pak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur Tuhan atas baik sehingga menjadi buah pengetahuan untuk kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih dan selamat pagi.